Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai virtual office atau kantor maya. Untuk itu, silakan kalian pahami baik-baik penjelasan dari saya, dengarkan baik-baik penjelasan dari saya ya. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan mengenai teknologi kantor dan juga otomatisasi perkantoran, sekarang saya akan menjelaskan mengenai virtual office atau kantor maya. Apa sih virtual office? Dalam pengertiannya, kantor virtual atau virtual office merupakan suatu konsep yang mengenalkan pekerjaan kantor yang dilaksanakan secara virtual dengan jalan membangun suatu link antar pekerja yang satu dengan yang lainnya di tempat yang berbeda untuk menyelesaikan pekerjaan kantor. Lalu, di sini kantor virtual itu merupakan istilah umum suatu lingkungan yang memungkinkan jaringan rekan kerja untuk menjalankan suatu usaha secara efisien dengan menggunakan teknologi komunikasi secara online. Nah, di sini dengan keberadaan kantor virtual, jadi seorang pemilik atau karyawan perusahaan itu dapat datang ke kantor secara cepat, yang sebetulnya bahwa kedatangan dan kepergiannya tersebut berlangsung secara virtual yang tidak secara fisik untuk datang dan hadir di lingkungan kantor tersebut. Lalu di sini ada manfaat dari kantor virtual. Yang pertama, dia itu lebih fleksibel. Dengan kata lain di sini bahwa bekerja secara online akan lebih fleksibel dalam menentukan waktu kerja kita sendiri. Nah, kita itu bisa bekerja baik pagi maupun malam tergantung dengan kesanggupan yang kita miliki. Karena kita bekerja secara online, maka kita itu tidak terikat oleh waktu kerja seperti kantor pada biasanya, yang dimana masuknya itu pagi dan pulangnya itu ketika sore hari. Ada jamnya, dari misalkan jam 7 sampai jam 4 sore. Lalu yang kedua itu pastinya kita hemat biaya karena kita melakukan kantor virtual secara virtual, jadi kita hanya cukup untuk memiliki seperangkat komputer dan sebuah koneksi internet, maka kantor virtual itu sudah bisa kita miliki, sehingga dari segi biaya termasuk seperti bisnis model nya kecil dibandingkan dengan kantor permanen yang lainnya. Nah, kalau misalkan di kantor permanen lain, pasti segi biayanya itu cukup mahal atau cukup tinggi karena di sana itu diharuskan untuk memiliki peralatan-peralatan ataupun perlengkapan yang harus mendukung dari keberadaan sebuah kantor tersebut. Contohnya kayak mesin-mesin kantornya, terus ada biaya sewa gedung, dan juga ada perlengkapan dan peralatan kantor lainnya yang harus dibeli seperti meja ataupun kursi gitu. Nah, lalu di sini yang ketiga itu banyak pilihan pekerjaan karena dengan virtual kantor ini kita itu tidak hanya mendapatkan pekerjaan yang ada di Indonesia saja, tetapi kita juga bisa mendapatkan pekerjaan dari luar negeri dengan mudah. Jadi kita membuat website atau membuat program yang lainnya yang banyak kita temukan di situs penyedia pekerjaan freelance. Nah, dan enaknya di sini dengan kantor virtual ini kita itu bisa bekerja atau bisa kita dapatkan hanya dengan duduk santai di kamar. Nah, yang keempat itu penghasilannya tak terbatas. Dimana jika kita serius atau kita tekuni untuk menjalankan pekerjaan kita secara online, penghasilan kita itu biasanya tak terbatas. Karena dengan bekerja online ini, kita itu bisa mendapatkan pemasaran
yang lebih banyak, sebanyak-banyaknya, dan honor yang dibayarkan pun sesuai dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Yang kelima, manfaatnya itu adalah banyak mempunyai waktu luang dengan keluarga. Tentunya karena kita bekerja secara online, kita bisa bekerja di rumah, kita bisa bertemu dengan istri dan anak kita setiap harinya. Jadi kita tentunya lebih banyak memiliki waktu luang dengan keluarga. Lalu di sini ada keuntungan dari virtual office. Apa sih keuntungannya? Yang pertama adalah pengurangan biaya fasilitas. Karena perusahaan itu tidak harus memiliki kapasitas kantor yang besar atau lebih besar. Karena sebagian pegawainya itu bisa bekerja di tempat lain, seperti bekerja di rumahnya sendiri. Jadi kita itu perusahaan dapat mengurangi biaya sewa dan perluasan kantor. Lalu ada pengurangan biaya peralatan. Maaf, di sini maksudnya pengurangan biaya peralatan, bukan biaya kantor ya. Jadi kalau pengurangan biaya peralatan ini tentunya karena kita bekerjanya di rumah, kita bekerja secara virtual, online, jadi pasti akan mengurangi biaya peralatan dari perusahaan. Lalu yang ketiga itu jaringan komunikasi formal. Dan yang keempat adalah pengurangan penghentian kerja. Jadi apabila terjadi gangguan alam seperti banjir, angin ribut, dan sejenisnya seperti itu, maka bisa membuat pegawai itu tidak mungkin pergi ke tempat kerja. Jadi kegiatan perusahaan dapat terhenti. Namun, kalau kita menggunakan virtual office atau kantor maya ini, sebagian pekerjaannya itu dapat kita lanjutkan asalkan jaringan strukturnya itu tidak mengalami gangguan. Jadi maupun mungkin ada banjir, terus angin ribut, entah apa itu, mungkin kita bisa melanjutkan kembali pekerjaan kita. Nah, lalu yang terakhir itu ada kontribusi sosial, di mana kontribusi sosial ini karena dengan menggunakan virtual office atau kantor maya memungkinkan perusahaan itu mempekerjakan pegawai yang tadinya tidak memiliki peluang untuk bekerja. Contohnya seperti orang-orang yang lanjut usia, orang tua, dan anak kecil pun mungkin bisa dapat bekerja di rumah kalau dia memiliki kemampuan yang sesuai. Nah, jadi keuntungan kontribusi sosial ini dapat dibagikan ke pegawai yang tadinya tidak mungkin untuk memperoleh pekerjaan, namun bisa memperoleh pekerjaan dengan kantor maya ini atau virtual office ini. Nah, tadi ini adalah 5 keuntungan dari virtual office. Selanjutnya ada kerugian dari virtual office. Yang pertama itu adalah rasa tidak memiliki. Kenapa rasa tidak memiliki? Karena sebagai pegawai, sebagai karyawan, kita itu tidak memiliki kontak langsung dengan rekan kerja kita setiap harinya. Jadi kita itu akan merasa kehilangan perasaan menjadi bagian penting dari suatu organisasi. Lalu selanjutnya itu takut kehilangan pekerjaan pastinya. Karena di sini pekerjaan pegawai itu dilakukan terlepas dari operasi perusahaan. Jadi pegawai itu biasanya atau karyawan itu biasanya mudah menganggap bahwa mereka dapat dibuang sewaktu-waktu. Lalu yang ketiga itu semangat kerja yang rendah. Di sini sebenarnya banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan rendahnya semangat kerja bagi para pegawai atau karyawan. Tapi yang faktor utamanya itu adalah tidak ada umpan balik positif yang berasal dari interaksi langsung dengan atasan dan rekan kerja. Karena kita bekerja dengan virtual office atau kantor maya, di mana kita nggak bisa interaksi secara langsung dengan rekan-rekan kerja kita, nah biasanya itu dapat menyebabkan rendahnya semangat kerja bagi kita. Nah, lalu faktor lainnya adalah bahwa gaji dari telekomuter cenderung lebih rendah daripada yang dibayarkan pegawai di kantor tetap. Seperti itu. Lalu yang keempat, yang terakhir itu adalah ketegangan keluarga.
Karena biasanya mungkin ada hal-hal yang kurang enak di keluarga atau kita mendapatkan masalah di dalam keluarga. Jadi apabila ada ketegangan di rumah, kita itu tidak dapat melarikan diri untuk beberapa jam. Nah, ketegangan ini dapat meningkatkan pasangan, dapat mengganggu pekerjaan yang kita miliki. Jadi kita punya masalah di rumah, kita bekerja di rumah, pasti tentunya nanti kita memiliki cara pandang yang berbeda. Kita bisa memiliki ketegangan dalam keluarga seperti itu. Nah, jadi di sini adalah kerugian dari virtual office. Untuk itu kemarin saya sudah membahas mengenai otomatisasi perkantoran dan juga teknologi perkantoran, dan sekarang adalah virtual office atau kantor maya. Nah, untuk itu saya mempunyai pertanyaan untuk kalian. Jadi kira-kira dari teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual kantor ini apakah memiliki hubungan apakah mereka ini memiliki saling berhubungan satu sama lain? Nah, kira-kira kalian jawab dengan pendapat kalian masing-masing, sertakan nama dan kelas, tulis di komentar. Untuk itu, sekian penjelasan mengenai materi hari ini. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Terima kasih.